Kota Malang tidak hanya dikenal sebagai kota pelajar, melainkan juga dikenal sebagai kota kebudayaan. Selain memiliki keindahan alam yang sangat mempesona, Kota Malang memiliki beragam warisan kebudayaan. Salah satunya adalah kebudayaan tarian tradisional. Meskipun di era sekarang ini, tarian tradisional mulai tidak diminati lagi oleh golongan muda, namun ternyata masih ada secercah harapan. Seperti Sanggar Tari Sriwedari salah satunya. Sanggar Tari Sriwedari ini adalah salah satu sanggar tari yang ada di Kota Malang yang masih memiliki semangat kebudayaan dan bertekad untuk melestarikan kesenian tari tradisional yang ada di Indonesia. Yang kita tampilkan tadi itu tari burung enggang dari suku Dayak Kalimantan Timur. Awal mula kami berdiri itu tahun 2018. Jadi sebelumnya awal konsepnya sanggar ini sendiri sebetulnya bukan untuk dance perform, untuk event atau untuk acara. Jadi secara konsep sanggar tari ini dulu saya memang secara pribadi membentuk atau mendirikannya adalah untuk wadah belajar menari. Dan di awal sekali itu memang sasarannya adalah anak-anak dari usia prasekolah TK sampai SD. Jadi waktu itu cakupannya hanya anak-anak. Seiring berjalannya waktu kemudian ada ketertarikan, ada permintaan seperti itu dari para peminat tari ya, dari para penggemar tari untuk belajar menari ini di usia mulai SMP dan sampai ke ibu-ibu akhirnya. Nah setelah kita buka kelas, setelah banyak momen yang kita bagikan terutama lewat media sosial, akhirnya para penyelenggara event mulai melihat dan akhirnya menanyakan, menawarkan untuk kami bisa tampil di event mereka seperti itu. Kalau Sanggar Tari Sriwedari sendiri memang tidak mengkhususkan diri pada tari klasik ataupun tari tradisional Jawa, meskipun home base-nya di Malang. Jadi semangatnya adalah tadi itu kembali karena kita pengen membuka wadah belajar terutama untuk anak-anak, untuk generasi muda. Karena semangatnya pertama itu juga pengen menanamkan rasa cinta, menanamkan nasionalisme, salah satunya lewat budaya dan lewat tari itu sedini mungkin. Jadi kami ngasih input, kami memberi masukan ke anak-anak ini aneka tarian, kita bisa bilang Nusantara. Jadi ada yang dari Sumatera, ada dari Jawa sendiri, Kalimantan, Sulawesi. Bahkan kami menyiapkan tari kreasi untuk usia anak-anak ini untuk sampai Papua juga. Seperti itu. Kalau tampil, jadi kami punya jadwal yang rutin. Dari kami itu setiap ulang tahun sanggar di bulan April kami bilangnya pergelaran tari. Sebetulnya siapa aja yang tampil, seluruh siswa dari sanggar. Jadi mereka akan dibagi dalam grup, kemudian tampil tari masing-masing dengan kostum dan make up lengkap. Kalau untuk penampilan di event seperti acara pembukaan satu rapat, satu kegiatan ataupun wedding, ada cukup banyak sih. Dari kurang lebih dari 2018 sudah ya ada beberapa acara yang bisa dilihat juga lewat apa yang kami bagikan di media sosial kami. 8 bulan ini mulai Maret 2021. Kemarin nyari di sosmed cuma iseng-iseng aja buat nerusin bakat. Akhirnya nemu di Sriwedari ini salah satunya. Pengajarnya seru, jadi ikut enjoy latihannya. Oke, ini juga semangat kita dari awal. Jadi dulu yang kami lihat itu tidak semua, tapi sebagian orang melihat tari tradisional itu old school.
tua gitu ya, kayak nggak up to date gitu. Nah, kami mau membawa rasa cinta pada budaya ini dengan kemasan yang lebih modern, lebih anak muda. Mungkin dulu kalau ngelihat nari yang durasinya panjang bosen ya, akhirnya kita coba, mereka paling nggak ngelihat dulu deh, suka dulu deh, lewat apa. Akhirnya kita coba masuk ke media sosial, waktu itu Instagram dan Facebook. Kemudian kami ingin berbagi lebih banyak lagi dengan para penggiat dan orang yang pengen belajar nari dengan bikin rekaman tarian-tarian sederhana yang sudah kami bikin ini kami bagikan lewat channel YouTube. Kami mencoba konsisten untuk membagikan itu, paling nggak sebulan sekali lah kita bisa membagikan satu video. Mulai dari video tari sampai video-video live performance kita di beberapa event. Kemudian kalau rencana ke depannya gimana, ini kami baru banget mulai belajar main TikTok gitu ya. Ini kan kayaknya anak muda sekarang ngelihat apa-apa, nyari tempat makan, scrollnya cari ke TikTok gitu, cari inspirasi apa. Nah, kami mencoba menyusupi gitu ya, menyusupi dunianya anak muda lewat TikTok. Jadi tarian yang panjang bermenit-menit itu kita coba potong 15 detik, 30 detik ya, semoga itu bisa menggelitik mereka untuk ngelihat versi lengkapnya. Dan lebih lanjut itu, belajar menari bukan untuk tampil sebagai penari profesional, enggak. Belajar menari adalah untuk bersenang-senang. Dan kedepannya selain kami ada sanggar untuk kami berlatih tari ini, kami juga mulai kolaborasi juga. Kami sudah coba satu kali waktu itu dengan salah satu penari modern dance. Waktu itu lagi rame-ramenya lagu Lati ya, kita coba mengcover mengcover, menarikan remake dan segala macam untuk masuk ke area lain. Di situ adalah area modern untuk mereka kenal bahwa tidak selalu dan tidak selamanya bahwa sesuatu yang berbau tradisi itu tua. Tapi yang namanya tradisi itu sebetulnya tidak pernah tua, karena mau ditarikan tahun 1980, ditarikan hari ini 2021, yang namanya tari tradisional adalah tetap hits di zamannya. Menurut kami malah seperti itu. Untuk sementara ini, untuk kelas reguler, kami berlatih setiap hari Sabtu. Jadi dibagi beberapa kelas. Sesi pertama itu untuk adik-adik yang pra-TK, TK, sampai SD low level ya, jadi kelas 1, kelas 2. Kemudian jam berikutnya ada yang middle, kelas 3 sampai kelas 5. Setelahnya kami ada kelas remaja sampai yang umum. Jadi sebenarnya untuk kelas reguler sih sampai ada wacana tahun 2022 kita mau open di hari Minggu. Tapi kami juga membuka kelas privat dengan jumlah ada yang maksimal 2 orang, ada yang maksimal 4 orang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin apalagi pandemi ini ya, aku ngerasa lebih safe deh kayaknya latihan di rumah. Kami juga bisa membantu. Dan kami selalu open untuk siapapun belajar menari seperti itu.